Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling Pagi itu suasana meriah datang dari perayaan ulang tahun Ais. Kue besar dengan dekorasi yang lucu, juga dengan lilin yang menyala di atasnya. Ais sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarga. Namun, di balik senyumnya itu, dia sesekali melirik ke arah pintu rumahnya dan mengharapkan kehadiran Abah. Akang, Teteh, penasaran gak sama kelanjutannya? Penasaran. Yakin? Oke, kalau kayak gitu, mari kita saksikan penampilan keluarga Cemara. Selamat menyaksikan. harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah. Selamat ulang tahun, Teteh. Mak, abahnya kapan datangnya ya? Aru udah gak sabar buat makan kuenya. Tunggu bentar lagi ya, Ra. Abah pasti datang kok. Iya, Mak. Ois, yuk pilih sekarang aja ya. Kayaknya abah gak bakalan datang. Abah! Kang Fajar, Ara, sini Ara. Ini ada Semua apa? yang ada di rumah ini keluar. Rumah ini saya sita. Ini ada apa, Pak? Tolong jelasin dulu ke saya. Tapi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Udah tarik. Pak, tolong jelasin dulu ke saya. Tarik. Pak, jelasin dulu ke saya. Saya nggak tahu apa-apa. Gak usah tahu. Ada apa ini Pak? Baca nih Pak. Baca. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kang Fajar, Akang kok tega sih, Kang? Maaf Mak, Akang kepepet. Harusnya Akang langsung balikin duit pinjaman proyek Abah. Tapi Akang juga tipu Mak. Kang, perjanjian kita duit yang digunakan harus segera dikembalikan atuh Kang. Tapi Bah, kalau kita nggak berani ambil kesempatan ya, kita nggak akan maju Bah. Seharusnya surat-surat itu Kang, udah... ini rumah Ais loh, Kang. Rumah Ara juga. Kalau Akang kayak gini terus, Isam Ara mau tinggal di mana, Kang? Pak, saya tidak ada sangkut pautnya di ini semua Pak. Kenapa rumah saya? Pak, Bapak tanyakan ke ipar Bapak ini. Saya juga nggak bakal nyita rumah ini kalau nggak ada perjanjiannya. Maaf Bah. Setelah rumah mereka resmi tersita, Abah dan keluarga pindah ke rumah harta warisan kakek Ais. Ais yang sudah nyaman berada di Jakarta meminta Abah dan Emak untuk sebaiknya menjual rumah tersebut dan membeli rumah di Jakarta. Akan tetapi Emak menentang dijualnya rumah harta warisan kakek Ais. Dan keluarga itu pun akan memulai kembali kehidupan baru mereka di lingkungan yang baru. Rumah yang akan mengubah segalanya. Yur sayur. Sayur. Baru pada pindah ya? Iya Kang. Mau beli sayur nggak? Mangga tuh duluan ya. Oh ya, saya duluan ya. Iya. Sayur. Akang Teteh penonton, ada yang mau beli sayur tuh?
Anak zaman sekarang teh nggak makan sayur ya? Sayur? Tukang sayur tuh? Atuh akang beli sayur. Ngagetin aja sih Neng. Ih, naon sih? Itu berapa? Ini berapa tuh akang? 5.000 aja Neng. Ini? Itu? Ini 6.000 nih 1 ons. Iya atuh akang mahal pisan. Tuh Neng, saya kan ongkosnya ke sana ke pasar. Di pribadi. pasar murah akang cuma 2.000. Ya, Naon satu, sih? Neng, ya ampun. Ya udah tuh langsung ini aja tuh. Udah. Udah tuh. 6.000 Ya aja tuh Neng. akang uangnya. Uangnya gede pisan. Iya teh, tetangga kita yang baru pindah dari Jakarta ya. Dengar-dengar teh mereka jatuh miskin. Terusnya diusir ku debt kolektor. Katanya itu teh cuma rumah warisan. Ih, naon sih, jangan diomongin itu teh Ih, urusan orang. Akang, gibah itu teh faktanya tertunda. Lihat aja we nanti, semuanya juga bakal kebongkar. Anu kitu wae teh ada konflik sama orang akang. Naon naon, sih? Neng, Mak. Kunaon? Udah pindah Ih, we lah. akang jatuh tuh uangnya. Bah, Mak. Jadi kita bakal tinggal di sini selamanya ya? Teteh, nggak apa-apa ya buat sementara waktu ini kita tinggal di sini dulu. Kan sayang rumah peninggalan kakek kalau nggak ada yang jagain. Mak, Ara mau main di situ ya? Teh, temenin Gih tuh adiknya. Setelah semua orang yang ada di sana selesai membersihkan rumah baru tersebut, mereka juga sekaligus menyiapkan acara selamatan yang akan dilaksanakan segera. Acara selamatan diadakan dengan tetangga-tetangga yang hadir secara sukacita atas kedatangan Abah dan keluarga karena kebaikan yang pernah Abah lakukan di masa lalu pada mereka. Namun beberapa tetangga julid juga ikut dalam acara tersebut. Ara, Ais, ayo masuk yuk. Acaranya udah mau dimulai. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Ayo mangga tuh silakan langsung duduk aja. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Teteh. Waalaikumsalam Akang. Iya. Waalaikumsalam Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo mangga atuh ini makanannya langsung aja dicuci. Terima kasih ya tuh, Mak. Udah lama, Mak. Apa Udah baru? lama gak ketemu. Baru pindah. Semoga nyaman ya, Mak, di sini. Iya. Iya. Makanan tuh dimakan makanannya. Makasih ya, Bah. Iya. Ini, Oke. Waalaikumsalam. Alah, pantesan ini teh saya cari di rumah pada tidak ada ya. Langsung saja saya sebutin satu-satu di sini yang utang. kunaon aja ini, debt collector aja teh nggak nagih dia cara beginian. Ih, orang zaman sekarang kalau ngutang teh banyak omong. Punten. Punten. Punten teh. Ada keperluan apa ya? Mak, kenalin atuh. Saya teh Salma, panggil aja Cez Salma. Sekali lagi ya penonton, nama saya itu CEUSALMAH. Di sini ya Mak, saya teh pengen nagihin utang-utang orang ini karena emak teh lagi bikin acara. Sekalian saya ikut makan. Ini lihat dulu atuh kartu nama saya. Lo, anu momen teh artinya wanita pinjaman ya? Bukan atuh Neng, saya itu pekerjaannya tukang kredit. Neng teh kalau punya HP mau kredit pulsa sama saya pun bisa. Berarti nanti kalau ada apa-apa bisa ke Cez Salma aja ya? Iya sok mangga tuh. Iya. Bakonnya enak ini Mak. Ih, silakan Anda nih makan aja ini. Enak ini bakonnya penonton. Ayo atuh Akang kakak teteh dilanjut aja makannya. Makan aja. Utang kamu teh kapan mau dibayar? Besok atuh Cek. Udah lewat ini. Kamu pikir saya teh juga nggak butuh duit? Tapi kan Cek Salma teh udah kaya tuh. Zaman sekarang kalau ngutang teh banyak omong. Bakonnya enak ini Mak.
Kalau dijual aku keras pasti. Gak bakat dagang saya mace. Tenang aja atuh, nanti teh saya bantuin. Di mana ada Salma, di situ ada cuan. Hari pun telah berganti. Meskipun perasaan mengganjal tetap ada ketika meninggalkan rumah lamanya. Emak, Abah, Ais, dan Ara mencoba beradaptasi di lingkungan baru. Pagi itu, Abah mengantar Ais ke sekolah barunya. Memang sekolah baru Ais tidak sebagus sekolah lamanya. Dan sekarang Ais tampak gugup. Namun Abah yang sedang berada di sampingnya mencoba menenangkannya. Seolah ia berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Ribut. Gimana? Udah, nggak usah ribut. Lu ya? Santai. Udah, mister. Apa sih? Tadi. Apaan sih ini udah? Berisik banget sih. Mau kalian saya laporin satu-satu ke BK? Mau? Yang di atas turun. Ngapain sih sampai naik-naik? Apaan sih? Laporin aja. Paling cuma masuk BK, nggak masuk neraka. Loh, Den, kamu jatuh? Cinta. Apa itu? Cinta. Benar ya? Kenalan dulu sama kita. Yuk. Saya juga dari Jakarta. Masa sih? Padahal dari Bekasi. Udah tuh jangan diganggu. Kamu mah Orang cuma mau kenalan. Saya Andi dan dia Iman. Yang tidur dan ini. Saya Indu, kedua kelas di sini. Tak perlu khawatir kalau Andi mengganggu kamu. Selamat datang di sekolah. Kita harap kamu betah. Jangan kaget lihat kelas. Di sini mas semua bebas. Don't you worry, just be happy. Don't you have to be easy. Tenang aja, ada kita. Good vibes only di sini. Kalau kayaknya kita belum kenalan. Saya Denny, dulu kita pernah ketemu. Kita dulu main bareng, mungkin kamu lupa. Kita dekat. Oh ya? Saya bawa sepeda. Kalau mau pulang bareng, mangga. Selamat datang di sekolah. Kita harap kamu betah. Jangan kaget lihat kelas. Di sini mas semua bebas. Walau jarang bolos, yang penting seru bareng. Welcome guys to the game. Good vibes only di sini. Say hi to Ais. Hai guys. Aku lagi dari Jakarta. Asik, jos. Hae, cha cha cha, cha cha cha, cha 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 cha. Doa hoe, doa hoe, doa hoe, doa hoe. Di sini nggak ada yang red flag. Mesti black. Dari yang jelek. Pokoknya mas semua jelek. Kayaknya mau bukan itu nulisnya. Sini coba saya benerin. Begini cara mengejanya. Sementara itu,
Abah, kepala keluarga yang akan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di keluarganya. Lama hidup di kota bukanlah hal yang mudah untuk Abah mencari pekerjaan di kampung lamanya. Ia sudah sangat berusaha mencari pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga kecilnya itu dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun lelah, Abah bertekad untuk tidak menyerah sebelum menemukan pekerjaan untuk dirinya. Hari itu, Abah berbincang dengan Romli, sepupu dekat Abah, tentang apa yang sedang ia alami saat ini. Rom, kumahanya? Saya teh udah nyari kerjaan kemana-mana, tapi nggak dapet. Kamu teh ada kenalan nggak? Di tempat saya jadi kuli bangunan. Mumpung ketua proyeknya lagi makan, saya bantu tanyain. Punten, Pak. Saya teh mau ngenalin sepupu saya. Dia teh lagi butuh kerjaan pisan. Orangnya jujur, baik hati, kerja keras. Wah, pandai bergaul pokoknya mah. Abah juga pramukanya, Bah, jadi ketuanya. Yang ini ya? Cocok pisan. Kau yakin mau jadi tukang? Iya Pak, karena emang sebelumnya saya di Jakarta. Romli, makan nggak? Enggak. Iya, saya waktu di Jakarta emang kerjanya di proyek, jadi ya. Temennya Romli, makan nggak? Enggak, makasih. Hah? Kenapa? Enggak. Neng, gorengan satu. Ini gorengan. Kenapa? Gorengan. Lanjut, Bah. Saya sebelumnya di Jakarta juga kerjanya di proyek, jadi ya. Romli, tahu bakwan. Bawa semua. Iya. Saya sebelumnya di Jakarta juga kerja di proyek, jadi ya udah biasa aja gitu Pak. Kalau saya keterima di sini, saya pasti bakal kerja keras dan baik bantu pokoknya Pak. Kan ya Kang? Iya. Cuma kau harus tahu, bayarannya sama di Jakarta beda. Romli, Naon deui sih? utang tahun kemarin kamu dibayar kapan? Minggu depan udah sana gerak. Minggu depan. Bener ya minggu depan? Enya serius ini teh saya lagi ngobrol. Lihat sini teh makanan siapa yang bayar nih semua? Ya, ibu pernah dibayar lah. Udah sana saya teh lagi ngobrol. Kalau soal bayaran mah, saya ikut baiknya Bapak aja gimana? Bantu atuh Pak, dia teh lagi butuh dana sedikit. Yakin kamu kerja di sini? Yakin Pak? Saya diterima. Terima. Nanti kau sekalian ikut si Romli ya? Ya Pak, alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Terima Allah. Iya. Makasih ya Rom ya. Makan Ya, tuh gorengannya. sama-sama. Enak nih. Romli, beneran ya minggu depan? Iya. Ya nggak usah teriak-teriak atuh, ini teh kuping masih ada 2, kedengeran. Romli, beneran ya minggu depan? Semenjak itu, berhari-hari Abah bekerja di proyek bangunan tanpa kenal lelah. Meski sudah diingatkan teman-temannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Hingga akhirnya Abah terjatuh dari lantai 2 dan membuat kaki Abah mengalami patah tulang. Mana? Oleh karena itu, Udah. Abah tidak bisa lagi bekerja. Udah speed. Dan emak
mulai terpikirkan untuk memulai usaha opak agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang juga dibantu oleh Eis untuk dijualkan di sekolah. Ada yang berantem sih di warung. Apaan sih itu? Tadi ada yang berantem di warung. Kayak mah dari Jakarta kali. Ketika mama. Udah sok aku. Aduh. Aku teh habis dari. Mana? Wajah ah. Ayo. Tuh kamu teh. Jualan? Iya Rindu, abah aku lagi sakit, jadi aku harus bantu-bantu jualan. Kalian mau beli? Dia jualan. Kalau kita beli, emang harganya berapa, Is? Berapa ya? Terserah kalian aja deh. Udah. Masa kamu yang jualan tapi harga terserah kita, Is? Kalau jualan harus semangat, jangan loyo keraskan suara. Pelan-pelan coba exercise, biar nanti coming cuan. Gak usah malu-malu, kita semua siap bantu. Gak usah ragu-ragu, apa kamu pasti akan laku. Oper ke satu sekolahan, pasang harga jangan ketinggian. Habis beli kasih bintang 5, kita bantu beli sampai laku. Oper ke satu sekolahan, pasang harga jangan ketinggian. Habis beli jangan lupa review, kita bantu beli sampai tujuan. Cuma 2.000 bisa dapat tiru, cuma 7.000 bisa dapat tiru, cuma 5.000 bisa dapat tiru, cuma 5.000 bisa dapat tiru. Gak usah malu-malu, kita semua siap bantu. Gak usah ragu-ragu, apa kamu pasti akan laku. Oper ke satu sekolahan, pasang harga jangan ketinggian. Habis beli kaki bintang 5, kita bantu beli sampai laku. Oper ke satu sekolahan, pasang harga jangan ketinggian. Habis beli jangan lupa review, kita bantu beli sampai tujuan. Mau tambah lagi? Gak ada kembalian dari singkong asli, renyah dan crispy. Mau rasa lain? Barbecue dan chili. Besok ada lagi, jangan lupa bye-bye. Papa pakai midi, cuma pakai cinta. This is Opang Party, let's go everybody. Makasih ya. Iya, sama-sama. Miskin. Miskin, 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 miskin. Eis, mana teh beran jatuh miskin ya sampai jualan opak. Laku tuh opak ya. Jangan dengerin Is. Emangnya kenapa? Jualan opak. Ayah kita ngerugiin kamu? Aing kan cuma nanya tuh. Mana saha sih? Nyamul cigante di sekolah kan sih? Ya kamu nih. Kamu mah? Nampaknya. Semua perasaan marah yang Eis sudah pendam sejak pindah ke rumah baru
juga adaptasi sekolah baru dan semuanya. Hari itu amarah Eis memuncak, kecewa pada ucapan teman-temannya, juga dengan janji Abah yang terasa hanya kebohongan belaka. Namun di tengah pertengkaran itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari emak yang membuka lembaran baru di keluarga kecil mereka ini. Eis, kamu teh. Eis, kamu teh kenapa Eis? Abah nggak akan ngerti. Abah pergi aja. Gimana Abah bisa ngerti kalau Eisnya aja nggak cerita? Ais mau pulang ke Jakarta, Bah. Pokoknya ke Jakarta. Eis ada masalah di sekolah, digangguin sama teman. Kenapa tuh Eisnya? Apa dikeluarin ya sama Fans? Udah, Abah nggak akan ngerti. Abah pergi aja. Ya makanya tuh jelasin ke Abah. Abah ada di sini kok. Abah janji mau dengerin Eis. Abah akan selalu dengerin Eis. Abah nggak usah janji-janji lagi. Kalau dulu Abah nggak janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta, Bah. Abah janji kita cuma sementara di sini kan? Apa Abah inget? Dulu Abah mau datang ke ulang tahun Ais. Abah mau datang ke lombanya Ais, tapi Abah nggak pernah datang. Ais benci sama Abah. Mbak tenangin diri dulu Abah ya. Biar emak yang ngomong sama Teteh. Hari pertama ya Teh. Berat ya Teh ngejalaninnya. Tadi di sekolah, teman-teman Ais bilang, katanya Ais jualan opak karena jatuh miskin. Sakit hati, Mak. Teh, makasih ya Teh. Mak tahu ini gak gampang buat Teteh dan Ara. Tapi ini juga gak gampang buat Abah. Dan di saat-saat kayak gini, Abah pasti butuh dukungan kita semua. Terutama Teteh, cinta pertamanya Abah, ya kan? Sekarang Teteh minta maaf ya sama Abah. Mak panggilin ya Abahnya. Abah, Ara, ayo makan. Ara, ayo makan Ara. Mak, Ara mau main aja ya. Makan dulu atuh Main kamu. aja di situ ya, please, Ara. please, 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 please. Ya udah. Abah. Minta maaf ya, tadi ngomong kayak gitu sama Abah. Iya Eis. Makan juga ya Mak. Bah. Mak. Hamil. Ara, Iya, Bah. Ara mau punya adik baru lagi. Emak lagi hamil. Wah, doa Ara dikabulin secepat ini. Makasih ya Allah. Oh, itu Ara yang minta. Iya. Tuh Mak, itu Ara yang minta. Pantesan langsung tembus langit. Duduk Atura temuin adiknya. Dede. Emak, kok Emak nangis? Emak nangis kan karena seneng, bukan karena sedih.
Karena punya adik baru lagi, pasti mak seneng. Ara siap gak jadi teteh? Siap dong, nanti tetehnya 2. Tenang ya mak, setiap anak kan punya rezekinya masing-masing mak. Makasih ya, Bah. Makan lagi ya tuh. Selesai makannya, Ara? Ini, kita cuci ini. Ya. Tante udah selesai makannya? Udah, Mak. Ya udah, nanti sekalian ya beli bahan makanan buat nanti malam di warung depan. Oh ya udah. Ayo beli sekarang aja ya, Mak. Ara aja. Ara beneran? Beneran, Abah? Ara yakin kalau ditemenin Abah aja? Beneran. Yakin. Yakin. Aku sudah tenang saja, Ara sudah bisa melakukan semuanya sendiri. Apalagi sebentar lagi jadi kawan. Kalau nanti adik lahir, Ara akan jadi kakak keren, kuat hebat, mandiri. Akan Ara ajak main, biar dia bahagia. Dadah, Pak. Waktu terus berjalan dan rasa bersalah Abah atas keadaan keluarganya semakin dalam. Cedera yang ia alami membuatnya tak bisa lagi bekerja. Sementara emak yang sedang mengandung dan Ais yang berjualan sambil menuntut ilmu harus berjualan opak setiap hari. Setiap kali melihat mereka, hati Abah terasa perih. Karena itu, secara tidak sadar, Abah menjadi lebih keras pada keluarganya. Bukan karena marah, tetapi karena malu pada dirinya dan keluarganya. Sore itu, di ruang tengah, emak dan Ais sedang menghitung hasil penjualan opak. Teteh baru pulang? Ya, Mak. Habis ganti baju. Oh. Nih, hitungin. Lumayan teh hari ini. Ini yang tadi jual di sekolah ya, Mak? 62.000 ya? Iya teh, alhamdulillah. Makasih ya teh. Ais, mau ngomong. Ngomong apa teh? Mak, Bah, Ais boleh gak pergi ke kota? Katanya mau ada lomba di sana. Kan jadi lebih dekat daripada harus pergi ke Jakarta. Nanti Ais janji deh jualan opaknya lebih rajin lagi. Boleh ya? Kapan teh? Minggu depan kok, Ma, habis ujian. Ais, kalau menurut Abah mah nggak usah ya. Kan Bogor mah jauh. Nanti kamu nginep di mana? Kan nanti Ais nginep sama teman-teman Ais di hotel, Bah. Oh, sama Bianca itu ya? Ya udah, nanti Mak bilangin dulu ya ke emaknya Bianca. Mak, udah nggak usah. Malah jadi ngerepotin orang. Kenapa sih, Bah? Kan mau udah ngizinin. Abah bilang enggak. Ais tuh udah lama ketemu sama teman-teman Ais. Ais kangen sama mereka, Bah. Kamu tuh nggak dengar Abah? Abah bilang enggak. Teteh. Ya, anak-anak sekarang mah harus terima keadaan atuh, Mak. Terima keadaan gimana sih, Bah? Kurang apa lagi? Mereka tuh lagi belajar beradaptasi, Bah. Kondisi sekarang tuh beda sama kondisi dulu, Mak. Kalau apa-apa diturutin, nanti jadinya manja. Manja gimana sih, Bah? Manja apanya? Mereka tuh gak pernah dapetin apa yang mereka mau, Bah. Kasian Ais. Yang Abah kasihan tuh emak. Ini lagi hamil, kerja siang malam, susah gara-gara Abah. Enggak, Bah. Enggak gitu maksud emak. Ini semua salah Abah, Mak. Enggak, Bah. Semua salah Abah. Enggak, dengerin emak ya, Bah. Ya. Emak gak pernah nyesel kok, Bah. Please.
indah. Percaya Mak ya, Bang. Keinginan Ais untuk bertemu teman-temannya tak terbendung. Meski belum diizinkan Abah, ia tetap nekat pergi ke kota. Sepulang dari pertemuan dengan teman-temannya, Ais tiba di rumah larut malam. Abah dan emak yang gelisah menunggu karena Ais hingga malam pun belum pulang dengan keadaan tidak bisa dihubungi. Kamu ngapain bawa tas malam-malam, Is? Denny, kok teh mau pulang? Kamu sendiri dari mana? Tadi abis dari rumah Ima sama yang lain. Terus, Is, Loh, kamu teh kita tungguin di rumah Ima. Iya, kamu tuh habis dari mana? habis dari kota. Hah? Kota? Kamu diantar sama Abah? Enggak, abahku nggak ngizinin. Terus? Kota makan jauh tuh, Is. Mama kamu pasti khawatir sekarang. Kita anterin pulang aja yuk. Yuk. Gak usah. Antar sampai sini aja ya. Udah depan rumah kok. Udah malam, udah besok kan masih sekolah. Udah malam sih, tapi... Balik aja, ya. Gak apa-apa kok. Hati-hati ya. Is, hati-hati di jalan ya. Ya, Denny. Bisa. Ais, hati-hati ya. Hati-hati, Ais. Dadah, hati-hati ya. Ayo. Ganjen mulu. Bisa aja. Juwita malam. Aduh, Bah. Ais kemana ya? Jam segini kok belum pulang? Kalau Teteh kenapa-napa, ntar gimana ya, Bah? Ma khawatir. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya ampun, Teh. Kamu Teh dari mana aja tuh? Ais habis dari kota, Mak. Ya Allah, kenapa kamu gak bilang-bilang sama Mak, Teh? Iya, Mak. Ais juga pikir gak bakal lama kok. Kamu tuh ya, Abah udah bilang jangan ke kota, masih aja nggak nurut. Udah nggak pulang, nggak minta izin, bikin semua orang khawatir. Mau kamu apa, Is? Ais cuma mau ketemu sama teman-teman Ais, Bah. Kangen sama mereka. Kamu nggak lihat malah lagi hamil, sendirian di rumah. Is tuh harusnya di sini, montin emak jagain Ara. Egois kamu. Abah, udah tuh Abah tenang Is dulu. tahu Is egois, Bah. Is tahu Is salah. Is bener-bener minta maaf, Abah. Semua orang di sini lagi kesusahan, Is. Kamu malah senang-senang sendirian. Is tuh harusnya ngerti. Ais udah selalu coba buat ngerti. Maaf kalau ternyata masih kurang. Teteh, Orang tua lagi ngomong main pergi aja. Abah tenang dulu, Abah. Terpikirkah olehnya untuk bertanya kepadaku bagaimana perasaanku? Semua percuma. Tak ingin ku berada di sini, bukan di sini tempatku. Dipaksa mengerti dan harus terima, ini semua salahnya. Cobalah jadi aku sebentar, tak pernah ku dipahami. Akulah anakmu yang bisa terluka, tak ada yang peduli.
Sejak kejadian Eis ini yang mana ya? nekat pergi ke kota seorang diri, hati Abah tak pernah tenang. Rasa bersalah terus menghantuinya, seolah semua yang terjadi adalah akibat dari dirinya. Dalam kegelisahan itu, Abah akhirnya mengambil keputusan besar, menjual rumah mereka dan membawa keluarga kembali pindah ke Jakarta. Pelan-pelan, Bah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baru pulang, Teh. Iya, Ma, ada eskul. Rumahnya mau dijual? Iya, Teh. Kita bentar lagi balik ke Jakarta ya. Udah. Rumahnya mau dijual sih, Ra. Ya, Teh. Padahal Ara suka di sini. Abah jadi sering di rumah. Emak masak kopak setiap hari. Terus Ara juga sekamar terus sama Teteh. Dulu mana pernah kita kayak gini. Ara, Teteh masih mau sekamar sama Ara? Kamu udah makan? Assalamualaikum, Mak, Bah. Waalaikumsalam, Cek. Ini teh saya bawa orang dari kota. Katanya teh mau bikin tanah ini jadi villa. Oh, mau beli ya tanahnya? Resin. Iya. Belum. Ayo atuh mangga, silakan aja duduk. Duduk. Boleh kecil ini tanahnya. Besar kok, Ibu belum lihat sampai dalam kali. Jadi gimana tuh? Langsung beli aja, Cek. Murah ini mah. Ya udah, ini sok langsung ditanda tangan aja ya. Tandra. Kita nggak mau pindah. Ara. Ada dikasih sabar. Ara, balikin. Itu. Jangan. Ibu. Balikin, Ara. Ara, stop. Ara, balikin. Pak, ini gimana ya? Nggak bisa loh main dibatalin gitu aja. Batalin aja, masih banyak Batalin. Itu nggak tahu orang penting. Nggak mau tahu pokoknya batalin. Mau? Ya. Aku nggak mau. Campur urusan Ara, masuk dulu. tua. Sir, this is not professional. I don't want this to be cancelled. I'm so sorry, Mister. Miss, I'm so sorry, Mister. Mak, Bah, nanti saya kabarin lagi ya tuh. Iya, makasih ya, Cek. Mohon maaf ya. Gak bisa. Iya, Ibu. Mister. Makasih ya, Cek. Iya. Mohon maaf ya, Cek. Pamit dulu ya, Mama. Iya, Cek. Ara, sini. Ma. Abah stop marahin Teteh Is lagi. Ara udah betah, Bah. Kalian tuh bikin malu. Kita boleh miskin, boleh bangkrut, tapi jangan jadi nggak sopan kayak gitu, ngerti? Dengerin apa nggak? Dengerin, Mbah. Dijawab atuh abahnya. Ya Bang, pernah dengerin kita semua. Abah tuh cuma yang terbaik buat kalian. Kalau aja kita pulang ke Jakarta, semua kan jadi lebih baik. Tapi mungkin itu bukan yang anak-anak mau, Bah. Abah tahu, Mak. Abah tahu. Ara yang tiap hari pulang sekolah capek, jalan kaki. Abah tahu. Yang selalu pengen pulang ke Jakarta, ketemu teman-temannya di Jakarta. Abah tahu. Abah, sudah nggak mau pergi ke Jakarta lagi. Dari awal sampai sini, yang selalu pengen pulang ke Jakarta itu kamu.
Yang pengen rumah ini dijual, kamu. Ngajarin Ara yang enggak, berubah jadi nakal. Gara-gara siapa itu? Gara-gara Abah? Iya, ini salah Abah. Salah Abah! Abah, tenang dulu waktu Abah. Ini semua salah Abah, Mak. Kita nggak ada yang nyalain Abah kok. Kalau dulu Abah nggak ngelakuin itu, ini semua salah Abah, Mak. Ini semua itu tanggung jawab Abah. Kalau gitu, Abah tanggung jawab siapa? Kita minta maaf ya, Abah. Kita usahakan rumah itu. Setelah ketegangan telah berlalu, mereka sudah memutuskan untuk membatalkan penjualan tersebut. Selesai Abah pergi mengurus pembatalan penjualan rumah, ia kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahun Ais bersama emak, Ara, dan Ais yang sudah menyiapkan pesta ulang tahun kecil untuk Ais. Suasana rumah sederhana itu pun terasa hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Ais, kamu teh ulang tahun ya hari ini? Iya, Abah. Teteh, kue ulang tahunnya udah jadi. Yeay. Happy birthday, Ais. Happy birthday, Ais. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ais. Yeay, cepetan dong tiup lilinnya. Ya, Ara sabar. Tiup bareng-bareng yuk. Tuh. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun ya, Teh. Selamat ulang tahun, Teteh. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Ra. Makasih juga ya, Abah. Ais, senang banget deh. Tahun ini bisa ngerayain ulang tahun bareng kalian semua. Kan waktu itu Abah nggak pernah datang. Kamu teh berarti sekarang udah 14 tahun ya? Dulu waktu kamu baru lahir, Abah tuh paling takut banget nggak bisa ada buat kamu. Sekarang malah jadi sering kejadian. Maaf ya. Nanti kalau Abah bikin kesalahan lagi, Abah nggak bisa ada lagi buat Ais, jangan langsung benci Abahnya ya. Mau kan maafin Abahnya? Iya, Abah. Udah tuh, jangan sedih-sedih. Kan ini lagi hari bahagianya Teteh. Abah, bukan Abah mau kerja? Oh iya. Halo, Abah. Minum dulu. Dadah, Abah. Dadah. Muah. Muah. Ya udah, Ara, bantuin emak ya di belakang. Oke. Mak, mau Ara pegangin? Gak usah, Ra. Mak bisa kok. Serius? Iya. Ya ada. Emak, ngompol. Ara, ini bukan ngompol namanya, Ra. Ini teh pecah ketuban. Panggil Abah cepetan. Abah! Kenapa, Ra? Mak, pecah ketuban. Bah, Panggilin tetangga, Ra. Ibu, bapak, tolongin. Emak Ara pecah ketuban. Tuh Ara. Ih, orang apa dosa ke Ara. Ini mah lagi lahiran aku. Sakit. Tolongin, tolongin. Tolongin, Happy birthday, Ais. Ih, mah lagi lahiran. Yuk bantuin semangatin emak lahiran dalam hitungan 1, 2, 3. Semangat Makasih ya, Teteh. Ya ampun, Mak. Sakit. Ara. Ma, Papa. Mak, Ais, kita pamit dulu deh ya. Maaf ganggu, Ma, Udah, Mbak. makasih ya. Makasih, Mak. Mari. Happy birthday. Ya, Maaf ya. hati-hati.
Udah ditaruh buat Ais itu. Makasih ya udah bantuin emak lahiran. Selamat ya. Mbak, bayinya cantik banget. Namanya siapa? Agil. Agil. Mak teh butuh istirahat, kayaknya kita pulang aja yuk. Selamat ya Mak. Selamat ya, Makasih yang udah bantuin ya. Iya. Pamit ya. Kan emang sengaja. Mak, Ara, Ais. Bah. Ais, gak apa-apa kok kalau harus tinggal di Jakarta. Di Ara mana aja juga. deh. Bah, Ara juga. Kita gak bakal ngerepotin, Bah. Ya, bener. Kalau masih di mana aja sih? Yang penting kita selalu bersama. Ya, Mak bisa aja. Jadi ini teh pada mau ke Jakarta. Kalau Abah sih maunya di sini. Yeay! Allah, Hara sampai seneng kayak gitu. Enggak. Ara enggak jadi mau pindah ke Jakarta. Ara mau di sini aja. Makasih ya, Bah. Makasih ya, Bah. Badai yang mereka lalui memang berat. Namun, arus akan selalu membawa kita ke tempat terbaik kita. Keluarga kecil Abah telah menemukan kenyamanan dari keterpurukan mereka di masa lalu. Seperti menjadi pohon cemara bukanlah keinginan Ara. Bukannya lebih baik menjadi tuan putri yang diselamatkan pangerannya. Namun Ara sekarang telah menemukan kenyamanannya menjadi pohon cemara. Memang pohon cemara bukan menjadi bintang utama, tapi pohon cemara akan selalu menjadi bintang utama dari keluarga kecil Abah, Emak, Ais, Ara, dan adik kecil Ara yang telah ikut menumbuhkan pohon cemaranya. Perjalanan keluarga ini memang penuh dengan jatuh bangun, air mata, dan juga tawa. Dari setiap ujian yang datang, mereka belajar untuk tetap bertahan, saling menguatkan, dan percaya bahwa harapan selalu ada. Terima kasih sudah mengikuti kisah keluarga kecil nan sederhana ini. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa di balik kesulitan selalu ada kekuatan dari keluarga. Kisah 4 pohon cemara tumbuh subur di ujung pelangi sampai datang badai melanda meninggalkan mereka. Emangnya 4 pohon cemara, kering daunnya yang berguguran, Didera panasnya kemarau, berusaha berdiri. tenanglah cemara, kami di sini untuk jaga semua. Dimanapun berada, asal bersama kita akan bahagia. Tak lama tumbuh tunas yang baru
sekolah, nikmati perjalanan berdua naik sepeda. Punten dan MAU. Syukurlah abang Tenis dan juga Neara, kita semua keluar akan selalu bersama. Bahagia ya, di sini semua serba ada ya, susah senang jalan bersama ya, penuh dari yang tawa bergandengan tangan bersama. Bahagia ya, di sini semua serba ada ya, susah senang jalan bersama ya, penuh dari yang tawa bergandengan tangan bersama. Semua yang terjadi hidup selalu bahagia ya, di sini semua serba ada ya, susah senang jalan bersama ya, penuh dari yang tawa bergandengan tangan bersama. Semua yang terjadi, apapun yang terjadi, semua yang terjadi, apapun jadi bahagia. Bahagia ya, bahagia ya, bahagia ya. Bahagia ya. Pementasan ini terwujud berkat banyak peran dan kerjasama. Hatur nuhun kepada pemain Sareng Kru 1 ini. Yuk kita panggilkan para tim kru dan pemain. Saya sendiri, Janeta sebagai narator. Kita panggilkan kepada tim properti. Nabil, Hanif, dan Ridwan. Tim kostum, Sofi, Intan, Kaiza, Adia, dan Amira. Kepada tim sound, Arfa dan Awa. Tim koreo, Naila, Tata, Intan, dan Adia. Tim lighting, Saka. Mari sekarang kita panggilkan kepada para pemain. Tukang sayur, Hanif.
berharga. Puisi